Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik juga lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan terbaru tentunya dari channel kami. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Rumah bercat hijau toska itu berdiri di ujung jalan desa. Halamannya bersih, pepohonan rapi, dan pagar kayu yang sudah mulai pudar tetap berdiri kokoh saat itu. Setiap pagi aroma masakan selalu tercium dari dapur belakangnya. Anak-anak kecil sering duduk di bawah pohon mangga yang tumbuh tinggi di sudut halaman, menanti diberi kue atau sekedar melihat senyum perempuan yang paling mereka sukai, Erna. Bu, ini teh manisnya sudah saya bikinkan. Rotinya juga udah disusun di meja makan, Bu. Ucap Erna sambil membawa baki ke ruang tengah. Bu Amel menoleh dari sofa, tersenyum hangat saat itu. Makasih ya, Nah. Kamu rajin sekali pagi ini. Erna pun tertawa pelan saat itu. Sudah biasa, Bu. Kalau pagi kan tangannya gatal pengen bersihin ini itu. Jadi ya satset-satset lah, Bu. Bu Amel mengangguk saat itu. Ia memperhatikan Erna yang mondar-mandir membersihkan rak buku, menyusun vas bunga, dan merapikan taplak meja. Di rumah itu kehadiran Erna bukan sekedar sebagai pembantu atau asisten rumah tangga. Ia bagian dari keluarga. Setidaknya begitu yang dirasakan oleh Bu Amel. Meskipun peran sosial tetap dijaga, hubungan mereka akrab dan jauh dari sekat. Pintu depan terbuka pelan saat itu. Budi masuk menenteng map coklat dan tas kerja yang penuh. Ia pun menguap kecil saat itu. Wah, sudah wangi aja nih rumah. Erna, kamu nyetrika baju juga ya? Katanya sambil menaruh map di meja. Iya, Pak. Baju Bapak sudah saya setrika. Itu saya gantung di kamar. Yang putih ada noda kecil, Pak. Tapi udah saya bersihkan. Pak Budi tersenyum saat itu. Terima kasih ya. Kamu memang bisa diandalkan. Amel menatap suaminya dan ikut tersenyum saat itu. Rumah itu selalu damai, tidak ada suara tinggi, tidak ada bentakan, yang ada hanya rutinitas yang berjalan dengan teratur. Erna menyiapkan sarapan sementara Amel, ia bekerja dari laptop di meja ruang tamu. Pak Budi berangkat ke balai desa. Pada sore hari, mereka semua pun berkumpul di ruang tengah, menonton televisi, berbincang. Kadang Erna pun ikut tertawa jika ada cerita lucu. Singkatnya, pada pukul 9 pagi, suara langkah kaki terdengar dari arah luar pagar. Saat itu Nasrul datang membawa seikat dokumen yang harus ditandatangani oleh Budi. Nasrul adalah pemuda desa yang sering membantu kegiatan desa. Badannya kurus, wajahnya tenang, dan kalau bicara selalu pelan, seolah takut mengganggu. Permisi, Pak Budi, Bu Amel. Permisi, panggilnya dari balik pagar. Erna yang sedang menyapu halaman pun segera menoleh. Iya Mas Nasrul, mari masuk. Aduh, ndak usah Nah. Ini saya cuma mau titip ini untuk ditandatangani sama Pak Budi. Ia menyerahkan map coklat lewat celah pagar. Erna pun menerima map itu dengan dua tangan. Sebentar ya, saya ambilkan air putih dulu, ya. Nasrul sempat menolak, tapi Erna sudah berlari kecil ke dalam.
Ia pun kembali membawa segelas air dan meletakkannya di kursi bambu di dekat pagar saat itu. Erna, kamu masih rajin aja kayak dulu ya. Padahal anak-anak di sekitar sini masih suka main sini kan? Iya Mas Nasrul, tiap sore pasti ada aja yang minta kue. Ya saya kasih, asal anak-anak itu nggak ganggu ibu dan bapak. Mereka tertawa sebentar. Nasrul pun menatap wajah Erna lama-lama, tapi hatinya hanya sebatas itu. Kata-kata tak pernah berhasil keluar. Ya udah Erna, sepertinya saya harus pamit. Terima kasih ya airnya. Erna mengangguk. Iya, sama-sama Mas. Begitu Nasrul pergi, Erna pun diam sejenak, menatap jalan desa yang lenggang. Angin bertiup pelan menggoyang daun jambu di sudut pagar saat itu. Lalu ia kembali masuk ke dalam rumah Bu Amel. Di dalam rumah saat itu, Bu Amel sudah membuka laptop. Ia pun memanggil Erna sambil mengangkat sebuah tas dari samping sofa. Erna, sini. Iya Bu, ada apa ya? Ini, aku belikan baju buat kamu. Lihat, cocok kan? Buat hari raya nanti. Erna memandang tas itu dengan ragu. Ini untuk saya Bu. Iya, tadi aku lihat modelnya lucu loh. Kamu coba ya, nanti kita bisa seragaman. Wajah Erna langsung berseri saat itu. Masya Allah, terima kasih banyak ya Bu Amel. Saya senang sekali. Amel pun tertawa kecil saat itu. Sudah, biasa sajalah. Kamu kan anggap saja rumah ini rumahmu sendiri. Aku juga gak mau kamu merasa asing di sini. Nanti dipakai ya. Kamu pasti cantik. Erna pun memeluk tas itu seperti anak kecil yang baru diberi hadiah. Tapi ia tak berkata banyak, hanya tersenyum dan juga menunduk. Di matanya ada kilatan hangat yang sulit ditebak. Hari-hari di rumah itu berlalu tenang. Pagi hari diisi dengan rutinitas, siang hari sepi dan karena Budi di balai desa, sementara Bu Amel kadang pergi rapat ke kota. Jadi baru sore hari biasanya ramai, karena anak-anak tetangga yang mampir untuk bermain atau sekedar mengambil kue sisa di rumah itu. Mbak Erna, kue bolu buatanmu kemarin enak banget Mbak. Seru Rini kecil sambil melambai dari pagar. Ya sudah, besok datang lagi ya. Tapi jangan banyak-banyak makannya, nanti batuk loh. Saut Erna dari dapur. Anak-anak pun tertawa dan berlarian pergi. Sementara Bu Amel mengintip dari jendela dan ikut tersenyum saat itu. Erna, kamu itu udah kayak guru TK saja ya. Bisa bikin anak-anak betah. Erna tertawa kecil. Saya kan cuma kasih mereka camilan Bu, gak lebih. Iya. Bu Amel saat itu terdiam sejenak. Ia pun duduk di kursi rotan. Erna, ngomong-ngomong, kalau kamu punya anak nanti, pasti kamu jadi ibu yang hebat ya. Erna menoleh pelan lalu menatap lantai. Entah Bu, saya juga belum kepikiran ke sana. Bu Amel memandangnya lama tapi tak menanggapi. Udara sore terasa dingin saat itu, dan tiba-tiba hujan gerimis pun turun dengan perlahan. Waktu berjalan pelan hari itu. Malam datang dengan cahaya lampu temaram dari ruang tamu. Pak Budi duduk di sofa membaca berkas sementara Bu Amel, ia bersandar di sebelahnya. Erna pun masuk membawa minuman saat itu. Ini kopinya Pak. Ini juga tehnya Bu Amel. Saya sudah buatkan. Wah,
Terima kasih ya, Nah. Oh iya, besok kamu ikut saya ke balai desa ya. Di sana ada acara bersih-bersih gudang. Kamu bisa bantu urus bagian dalamnya, ya? Iya Pak Budi. Siap Pak, kalau kerjaan rumah udah selesai. Iya Nah, tapi kamu gak usah berat-berat. Soalnya gudangnya itu kotor banget loh, sahut Bu Amel. Erna mengangguk tapi tak berkata apa-apa saat itu. Dan pada malam hari itu rumah pun kembali tenang. Angin malam menggeser tirai jendela perlahan. Dari kamar belakang, suara nyanyian kecil terdengar lirih dari mulut Erna. Ia merapikan tempat tidur dan duduk sebentar di sisi ranjang. Matanya mengarah ke jendela, ke langit yang tak berbintang. Tak ada yang aneh di rumah itu, tidak ada suara tinggi, tidak ada juga bisik-bisik. Tapi di antara dinding dan langit-langit yang sunyi, ada sesuatu yang tidak pernah benar-benar diam, yaitu rasa sepi yang tidak biasa. Dan malam itu Erna tertidur lebih cepat dari biasanya. Namun matanya sempat terbuka sesaat sebelum lelap, menatap ke pintu kamarnya yang tidak sepenuhnya tertutup dengan rapat. Tidak ada suara, tidak ada bayangan. Tapi ia tetap menarik selimut lebih tinggi dan menunduk dalam diam, seolah ingin menyembunyikan sesuatu yang tidak bisa diceritakan, bahkan kepada dirinya sendiri. Singkat cerita, pada hari itu matahari pagi bersinar hangat di halaman balai desa. Tanah masih agak lembab oleh embun, tapi suasana sudah ramai oleh warga yang datang bergotong royong membersihkan lingkungan. Daun-daun kering disapu, selokan dikuras, dan rumput liar dicabut sampai ke akar. Di antara keramaian itu, Erna tampak menyibukkan diri di sudut paling belakang, membersihkan bagian dalam gudang balai desa yang jarang dibuka. Gudang itu luas dan juga penuh debu. Bau kayu lembab dan juga tumpukan kardus lama menyambut setiap langkahnya. Sesekali ia menutup hidung dengan lengan bajunya, lalu melanjutkan menyapu dengan telaten. Beberapa kali ia juga terbatuk karena debu yang berterbangan, namun senyumnya tak pudar. Ia sekali tersenyum sendiri, entah karena apa. Dan dari kejauhan seorang berdiri memperhatikannya. Dia adalah Nasrul. Ia berdiri di tepi lapangan memegang karung sampah, tapi matanya tak lepas dari gerak-gerik Erna. Perempuan itu tampak tenang dan selalu terlihat cerah, bahkan saat berada di ruangan pengap seperti itu. Kerudungnya sedikit tergeser oleh angin, memperlihatkan garis wajahnya yang bersih dan juga teduh. Nasrul menghela nafas pelan lalu menunduk. Ia pura-pura memungut daun. Sejak dulu ia ingin bicara lebih sekedar basa-basi, tapi setiap kali berhadapan langsung, lidahnya seakan beku. Ia tahu Erna terlalu baik, terlalu tulus, dan terlalu jauh untuk dijangkau oleh dirinya yang hanya petugas di balai desa biasa. Namun apa boleh buat, Erna juga hanya RT. Harusnya Nasrul benar-benar berani jika dia benar-benar cinta kepada Erna. Saat itu, "Erna, sini Erna." Terdengar suara Pak Budi dari pintu gudang. Lelaki itu berdiri dengan kemeja rapi, sedikit menggulung lengan, memperlihatkan sikap formal sekaligus santai. "Iya Pak, ada apa ya?" jawab Erna cepat sambil menghentikan sapunya. "Kamu kalau capek istirahat dulu, jangan terlalu diforsir. Di dalam terlalu pengap." "Nggak apa-apa kok Pak, saya masih kuat," jawabnya dengan senyum kecil. Pak Budi pun mengangguk saat itu, lalu melangkah pergi setelah menepuk bahu salah satu warga. Beberapa perempuan yang sedang menyapu di halaman sempat melirik ke arah Erna, lalu saling berbisik. Namun Erna tidak memperhatikan, ia hanya sibuk menata kembali rak kayu yang miring dan juga menyingkirkan ember tua ke sudut belakang. Setelah kegiatan selesai, warga pun mulai pulang satu persatu. Nasrul sempat berdiri di dekat pintu gudang, tapi Erna sudah keluar lebih dulu dan melangkah cepat ke arah jalan kecil di belakang balai desa.
Ia membawa kantong plastik kecil berisi sisa makanan dan juga botol air. Singkat cerita, pada hari Minggu, kini Erna pun memutuskan untuk pulang ke rumah ibunya. Rumah Ibu Erna tidak jauh, hanya berjarak 10 menit jalan kaki dari rumah Pak Budi. Tapi ia memang jarang pulang, bukan karena lupa, tapi karena pekerjaan di rumah Pak Budi tidak mengenal libur pastinya. Ia pun selalu bangun lebih awal dari Bu Amel dan tidur lebih larut dari anak-anak majikannya. Setiap pagi ia harus menyiapkan sarapan untuk anak kuliahan dan juga untuk anak SMA yang tinggal di rumah itu. Kadang juga harus membantu Bu Amel membereskan laporan sebelum ke kantor. Tapi hari ini berbeda. Ia merasa ingin melihat wajah ibunya. Ibu yang kini sudah renta dan sering batuk-batuk jika cuaca terlalu dingin. Sesampainya di rumah, Erna pun membuka pintu kayu rumah yang sudah lapuk dengan perlahan. Dok, dok, dok. Assalamualaikum. Bu. Aku pulang, Bu. Panggilnya dengan pelan. Dari dalam terdengar suara batuk kecil. Seorang wanita tua mengenakan daster lusuh muncul dari balik tirai. Erna, alhamdulillah, kamu pulang juga, Nak. Erna pun langsung memeluk ibunya dengan erat. Maaf, Bu, saya baru sempat pulang. Ibu Erna tersenyum, wajahnya keriput tapi hangat. Gak apa-apa, kok minta maaf sih? Ibu kan tahu kamu sibuk. Kamu sudah makan? Belum, Bu. Ini aku juga bawain lauk sedikit kok, Bu. Ayo, kita makan sama-sama. Mereka duduk di lantai membuka bekal yang dibawanya dari rumah majikannya, yaitu ikan goreng, sambal, dan juga sayur bening. Makanan sederhana yang langsung membuat mata Ibu Erna berbinar. Saat makan, Ibu Erna pun menatap putrinya dengan pandangan rindu. Kamu kok kurusan sih, Nak? Kalau kerja jangan terlalu capek. Kalau kamu capek, ya istirahat dulu. Ya, jangan dipaksakan. Iya, Bu. Soalnya kan aku senang di sana, Bu. Ibu tahu kan, Bu Amel baik. Bapak Budi juga ramah. Anak-anaknya juga sopan. Bu Erna mengangguk saat itu, walau wajahnya tetap menyimpan kekhawatiran terhadap anaknya. Iya, Ibu tahu. Tapi ya jangan sampai kamu lupa jaga diri kamu ya. Nanti kamu sakit loh, kan malah repot. Erna menunduk tak menjawab. Ia meremas ujung roknya dengan pelan. Suara ayam dari belakang rumah membuat keheningan sesaat menjadi tidak terlalu berat. Setelah makan, Erna mencuci piring dan membersihkan dapur kecil ibunya. Ia menyapu lantai, menyingkirkan daun-daun yang masuk dari celah dinding, dan mengganti air di gentong. Ibu Erna duduk di balai bambu memandangi putrinya dengan mata penuh doa. Dan ketika sore menjelang, Erna pun harus kembali ke rumah majikannya. Ia berpamitan dan tak lupa mengecup tangan ibunya dan berjanji akan datang lagi minggu depan. Nanti, kalau kamu punya waktu, ajak Bu Amel ke sini ya, Nak. Ibu pengen tahu loh tempat kamu bekerja di mana. Ya, soalnya kan ibu udah tua, jadi ibu gak bisa kemana-mana. Iya, Bu. Nanti saya coba bilang sama Bu Amel ya, Bu. Ucapnya dengan pelan. Dalam perjalanan pulang saat itu, angin sore berembus dengan pelan. Jalan tanah mulai kering setelah hujan beberapa hari lalu. Erna berjalan perlahan menatap pohon-pohon bambu yang berjajar di sisi kiri jalan. Suara burung kecil terdengar dari atas. Ia menghela nafas panjang di balik senyum yang selalu ia pasang di wajahnya. Hatinya tetap menyimpan sesuatu. Entah apa,
Tapi setiap kali ia sendiri, sesuatu itu muncul lagi dan membuat dadanya sesak sesaat. Sesampainya di rumah Budi, suasana pun sudah tenang. Amel sedang duduk di teras membaca majalah. Ketika melihat Bu Erna datang, ia pun langsung tersenyum. "Kamu dari rumah, Nah?" "Iya, Bu. Tadi aku pulang sebentar. Soalnya ibu lagi batuk sedikit." Bu Amel menoleh saat itu. Wajahnya khawatir. "Waduh, lah terus kamu udah dikasih obat apa belum?" "Ya belum, Bu." "Ya sudah, besok aku kirimkan vitamin ya. Kamu juga jangan terlalu kecapean. Itu kamar anak-anak belum disapu, Nah. Tapi kalau kamu mau istirahat dulu, ya udah, nggak apa-apa." Erna hanya tersenyum. "Saya kuat kok, Bu. Ya udah, biar saya lanjut saja sekalian." Dari dalam rumah terdengar suara tawa anak SMA yang sedang bermain gawai. Suara riuh yang biasa. Suara rumah yang hidup. Erna pun masuk ke kamar mengganti bajunya, lalu mulai menyapu dan mengepel. Saat membersihkan jendela, ia berhenti sejenak, menatap pantulan wajahnya di kaca. Senyumnya perlahan memudar, ia mendekat menyentuh kaca itu dengan ujung jari. Lalu ia berkata pelan seakan untuk dirinya sendiri. "Kapan ya bisa cerita semuanya?" Namun suara dari dapur memanggilnya, dan ia pun berbalik melanjutkan aktivitas seperti biasa. Seolah tak pernah ada yang perlu diceritakan. Seolah semua baik-baik saja. Seolah tak pernah ada yang mengganjal di hatinya. Dan pada hari itu, malam pun turun perlahan. Rumah itu kembali sunyi diiringi suara serangga dari kebun belakang. Tapi di balik keheningan, tersimpan sesuatu yang tidak ikut tertidur. Pada hari itu, udara pagi terasa lebih sejuk dari biasanya. Langit cerah, burung-burung bersautan di atas atap rumah yang tampak sibuk. Sementara di halaman, koper-koper sudah berjajar rapi saat itu. Mobil hitam keluarga terparkir di depan garasi. Bu Amel, ia mengenakan bluse putih dan celana panjang krem, tampak bersiap untuk perjalanan keluar kota bersama kedua anaknya, Dimas dan juga Nando. "Erna, kamu sudah siapkan bekal kan untuk di mobil?" tanya Bu Amel sambil memasukkan jaket ke dalam tas. "Sudah, Bu. Ini ada roti, buah, dan air mineral. Saya juga masukkan tisu basah dan vitamin ke tas Bu Amel," jawab Erna sambil membawa plastik besar. Bu Amel tersenyum saat itu. "Kamu ini memang bisa diandalkan." Dimas yang sudah duduk di bangku depan, ia membuka jendela. "Bu, ayo cepet dong, Bu. Ini kan Anda udah nungguin dari tadi." "Sebentar, Mas," saut Bu Amel sambil menepuk Bu Erna. "Erna, kalau selama saya pergi ada apa-apa, langsung kabari saja ya. Insya Allah saya di sana cuma seminggu. Ini rumah jadi tanggung jawab kamu ya, Nah." "Iya, Bu. Semoga liburannya menyenangkan," ucap Erna dengan sopan. Pak Budi muncul dari dalam mengenakan kemeja dan juga celana bahan. Ia pun ikut mengantar hingga ke pagar. "Hati-hati di jalan. Titip anak-anak ya, Bu." "Iya, Pak. Bapak juga jangan banyak kerja ya." "Udah, saya tinggal dulu. Jangan sampai rumah kotor," canda Bu Amel sebelum masuk ke mobil. Mobil itu melaju perlahan keluar dari halaman. Erna berdiri di teras melambaikan tangan dari balik kacanya. Bu Amel pun membalas lambaian tangan dengan senyum hangat. Tapi begitu mobil itu benar-benar hilang dari pandangan, suasana rumah langsung berubah. Kini di rumah mewah itu hanya ada Erna dan juga Pak Budi. Erna menelan ludah pelan. Tangan yang masih menggenggam plastik kosong terasa dingin. Ia pun masuk ke dapur dengan langkah ragu, mulai membereskan sisa bekal dan juga menata ulang dapur seperti biasa.
Tapi kali ini tak ada tawa anak-anak. Tak ada suara Bu Amel memanggilnya. Rumah itu terasa lenggang, terlalu hening untuk ukuran rumah yang biasa ramai oleh tawa dan juga kegiatan. Dan saat siang menjelang, Erna mulai merasa tak nyaman. Ia teringat satu malam beberapa bulan lalu. Saat itu ia baru saja keluar dari kamar untuk mengambil air di dapur. Dari ruang tengah yang lampunya masih menyala, ia mendengar suara Pak Budi berbicara di telepon. Bukan isi pembicaraannya yang mengejutkan, melainkan nada dan juga kata-katanya. Saat itu, Erna memergoki Pak Budi sedang selingkuh. "Iya sayang, nanti kalau dia pergi lagi, kamu nginap sini aja, ya?" Suara itu jelas terdengar Erna dari balik pintu. Ia pun tak sengaja menginjak keset yang membuat pintu kayu itu bergeser dengan pelan. Dan akhirnya membuat Pak Budi menoleh. Tatapannya langsung tertuju ke Erna yang membeku di ambang dapur. Kamu dengar dari tadi?" tanya Pak Budi dengan suara pelan namun tajam. Erna menggeleng dengan cepat. "Enggak Pak, saya cuma mau ambil air. Saya juga enggak tahu Pak, Bapak sedang apa." Pak Budi pun berjalan pelan ke arahnya. Wajahnya tetap tenang tapi matanya tajam menusuk. Ia berdiri sangat dekat saat itu. "Kalau kamu cerita ke siapapun, kamu akan tahu akibatnya. Ingat." Erna menunduk saat itu. Tangannya gemetar memegang gelas. Ia hanya mau pelan sejak malam itu. Erna tak pernah berani menatap Pak Budi terlalu lama. Tak ada yang berubah secara kasat mata, tapi jarak di antara mereka menjadi lebih tipis, sekaligus lebih menakutkan. Kini dengan Bu Amel pergi, ia harus menghadapi semuanya sendiri. Singkatnya pada sore hari saat Pak Budi pulang dari balai desa lebih cepat dari biasanya. Ia membawa 2 kantong plastik berisi makanan dan juga minuman. Ia masuk ke rumah sambil bersiul pelan, lalu duduk di ruang tengah dan membuka botol minuman bersoda. Tapi Erna tahu itu bukan hanya soda. Bau tajam yang menyengat keluar dari botol itu, membuat perutnya menjadi mual. "Erna, sini, bantuin bukain yang ini. Nanti malam kita makan bareng. Nanti juga ada tamu beberapa perangkat desa mau mampir. Tapi isinya bapak-bapak dan semuanya sudah berkeluarga," ucap Pak Budi sambil menyalakan televisi. Erna pun hanya mengangguk. Ia menunduk dan menerima kantong belanjaan itu. Tangannya bergetar saat menyusun botol di meja makan. Ia tahu apa maksud itu. Makan bareng. Ia pernah melihat malam seperti itu, saat para bapak-bapak datang membawa botol yang hanya lelaki yang sudah berkeluarga saja. Mereka minum minuman mabok-mabokan dan kadang memutar musik keras yang liriknya sangat asing. Dan benar saja, malam itu beberapa orang datang. Ada Pak RW, sekretaris desa dan juga 2 perangkat lainnya. Mereka duduk di ruang tengah tertawa lebar, menyumpal mulut dengan gorengan dan juga nasi bungkus. Suara mereka keras sekali. Mereka menyebut nama orang yang tak dikenal Erna. Kadang tertawa terlalu keras untuk hal yang tak lucu. Rumah yang biasanya tenang kini berubah menjadi tempat yang asing. Erna pun hanya bisa mengintip dari balik dapur. Ia menyusun piring, gelas dan membersihkan meja makan. Tapi sesekali Pak Budi memanggil namanya. "Erna, tolong bikinin kopi yang manis ya, cepat." Dan setiap kali dipanggil, Erna datang dengan kepala menunduk. Ia tidak berani menatap siapapun. Takut tatapan mereka mengartikan sesuatu yang lain. Dan pada saat tengah malam, para tamu itu pun mulai pergi satu persatu. Erna segera membereskan gelas-gelas kosong, botol yang sudah dibuang isinya, dan juga sisa makanan yang tercecer di lantai. Pak Budi masih duduk di sofa memegang rokok dan juga menatap layar televisi. "Nah, besok kamu ke pasar ya.
beli daging ayam sekilo sama buah buat besok malam, katanya sambil menyenderkan kepala. Iya pak, baik, jawab Erna dengan pelan. Ia pun cepat-cepat kembali ke dapur, mencuci piring dan mengepel lantai dengan tenaga sisa. Setelah selesai, ia masuk ke kamarnya dan menutup pintu dengan rapat. Dada Erna bergemuruh, matanya memandang ke atas, ke atap yang gelap, ke langit-langit kamar yang sepi. Suara angin malam dari sela jendela terdengar jelas. Sementara di luar suara jangkrik berirama tanpa henti. Tapi di dalam dirinya, suara yang lebih keras bergaung. Ia takut kalau sesuatu yang buruk kembali terjadi. Takut kalau satu-satunya tempat yang selama ini ia anggap rumah justru berubah menjadi ruang sempit yang menyesakan. Ia pun menutup matanya, tapi tidur tak kunjung datang. Hanya ada suara detak jantung yang terlalu cepat dan waktu yang terasa berjalan lambat. Sementara di sudut rumah itu, Erna tetap diam. Ia tidak menangis, tapi matanya basah. Dan malam ini entah kenapa terasa sangat panjang saat itu. Pada hari itu, matahari yang baru saja naik tinggi ketika ponsel Erna yang tergeletak di atas meja dapur bergetar. Nada deringnya pelan tapi cukup membuat Erna yang sedang memotong sayur di dapur buru-buru menyekat tangan dan mengambil telepon. Nomor Bu Amel, bisiknya. Jantungnya berdegup kencang karena tiba-tiba saat itu ada telepon masuk. Dengan cepat ia pun mengangkat. Halo Bu, ada apa Bu? Suara di seberang terdengar jernih saat itu. Erna, kamu gimana kabarnya? Baik kan? Rumahnya gimana? Apa aman? Erna menarik nafas, ia menatap lantai dan menjawab dengan suara senormal mungkin. Semua baik-baik saja Bu, rumah juga bersih, Bapak juga sehat, saya juga sudah siapkan makanan setiap pagi. Oh, syukurlah kalau gitu. Aku mungkin pulangnya telat sehari atau 2 hari dari rencana. Soalnya keluarga besar di sini ngajakin mampir ke tempat saudara di kota sebelah. Iya Bu, gak apa-apa. Ibu juga jaga diri ya Bu. Di sini aman. Seketika telepon terputus. Erna diam saat itu. Matanya menatap kosong ke arah dinding dapur. Kata aman yang ia ucapkan tadi seperti menggantung di udara tanpa pijakan. Namun kenyataannya sejak Bu Amel pergi, rumah itu tak pernah benar-benar aman baginya. Setiap malam Pak Budi pulang larut, kadang lewat jam 11 dan suara motornya terdengar jelas dari depan rumah, diiringi dengan deru langkah kaki yang tak stabil. Kadang ia juga pergi dengan menaiki mobilnya, dan begitu masuk aroma parfum kuat menyengat dari tubuh Pak Budi. Wangi yang tidak pernah dipakai saat di rumah, apalagi di hadapan Bu Amel. Parfum itu wanginya mahal, manis menusuk seolah masih tertempel dari pelukan wanita lain. Dan yang lebih menyakitkan, kadang tubuh Pak Budi setengah terhuyung ketika pulang. Mulutnya menggumam tidak jelas, matanya merah. Ia jelas-jelas sedang mabuk. Erna selalu pura-pura tak tahu, tapi tetap harus menuntun Pak Budi ke kamarnya. Mengganti gelas air putih di meja, mengambilkan minyak kayu putih. Kadang membantu membuka sepatu Pak Budi yang sudah terlepas setengah. Semua dilakukan dalam diam, dengan tangan yang gemetar. Malam-malam itu menjadi beban. Rumah yang dulu hangat kini seperti tempat asing yang membuat nafasnya pendek. Namun malam ini semuanya berbeda. Setelah sore penuh kesibukan, menjelang maghrib ponsel Erna kembali bergetar. Ia baru saja selesai menjemur handuk ketika melihat nama pengirim pesan. Itu adalah Nasrul. Assalamualaikum Nah, maaf kalau ganggu. Malam ini ada pasar malam di lapangan barat. Kalau kamu gak sibuk, aku mau ajak kamu keluar. Aku
mau ajak jalan kamu sebentar. Erna terpaku beberapa saat. Pesan itu singkat, sederhana, tapi entah kenapa membuat hatinya hangat. Ia memandangi layar itu lama sebelum akhirnya mengetik dengan pelan. Waalaikumsalam. Iya mas, boleh. Tapi saya pulang jam 9 ya. Soalnya harus beresin rumah. Gak enak sama Pak Budi. Tak sampai semenit balasan pun datang. Alhamdulillah. Iya nah, jam berapapun nanti saya jemput ya. Di depan gang jam 7. Oke? Erna menutup ponsel pelan. Jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Sejak kejadian gudang tempo hari sejak Bu Amel pergi, Erna merasa seluruh waktunya hanya untuk diam dan menjaga jarak dari rasa takut. Tapi malam ini ia ingin bernafas sebentar, sekedar berjalan di tengah keramaian, menatap lampu warna-warni dan mendengar suara tawa. Dan pukul 7 kurang 15 menit, Erna berdiri di depan cermin kamar. Ia mengenakan gamis biru tua yang sederhana dan juga jilbab abu-abu. Tak ada make up, hanya wajah bersih dan mata yang sedikit sembab karena memang kurang tidur. Tapi ada senyum tipis di bibirnya. Ia pun keluar rumah dan berjalan cepat ke depan gang. Nasrul sudah menunggu di sana, mengenakan kemeja polos dan juga celana bahan. Wajahnya tampak rapi tapi ia canggung. Maaf kalau lama ya mas, soalnya tadi ada urusan dulu. Enggak apa-apa kok. Kamu pas waktu malah, jawab Nasrul dengan gugup. Yaudah, ayo kita jalan naik sepeda aja ya, dekat kok. Erna pun mengangguk. Perjalanan ke lapangan hanya 15 menit. Sepanjang jalan mereka berbicara ringan tentang cuaca, anak-anak desa, dan juga makanan kesukaan para bocil-bocil desa. Nasrul kadang tertawa kecil, tapi matanya tak pernah lepas dari Erna. Baginya malam itu seperti mimpi yang tak pernah berani ia minta. Hingga sampainya di pasar malam saat itu, lampu-lampu berwarna menggantung di antara tenda-tenda. Suara musik dangdut sayup-sayup terdengar. Anak-anak kecil berlari membawa balon. Dan di tengah keramaian itu, Erna tersenyum. Senyum yang juga tidak dibuat-buat. Senyum yang sudah lama tidak muncul. Mereka berjalan menyusuri barisan penjual jajanan. Erna pun memilih tahu goreng dan juga minuman kelapa muda. Nasrul saat itu membelikannya tanpa banyak tanya. Di dekat panggung kecil yang sedang mengadakan lomba menyanyi, mereka duduk di bangku kayu sambil menikmati makanan. Erna, aku senang kamu akhirnya mau datang. Makasih ya, udah mau jalan sama aku. Erna menoleh saat itu. Saya juga senang mas. Rasanya sudah lama gak jalan-jalan begini. Aku sebenarnya sudah lama ingin ajak kamu Erna, tapi takut kalau kamu gak nyaman sama aku. Erna pun tersenyum saat itu. Kalau saya gak nyaman, saya pasti gak datang malam ini. Mereka pun saling pandang sejenak sebelum akhirnya tertawa kecil. Waktu berlalu cepat tanpa terasa. Jarum jam mendekati angka 9 saat itu. Mas, saya harus pulang sekarang. Ini udah jam 9 mas. Takut kalau Pak Budi di rumah sudah pulang, ucap Erna dengan pelan. Ya udah yuk, nanti saya antar. Perjalanan pulang terasa lebih singkat saat itu. Dan saat tiba di depan gang rumah Pak Budi, Erna turun dari sepeda. Ia berdiri di bawah cahaya lampu jalan. Wajahnya hangat oleh rasa lega dan juga sedikit sedih. Terima kasih ya mas, sudah ngajak jalan saya. Boleh,
Kapan-kapan kita jalan lagi ya. Iya mas, insya Allah ya mas. Kalau aku lega, aku pasti bisa, jawab Erna sembari mengangguk. Mereka berpisah dengan tatapan yang tak ingin cepat selesai. Tapi Erna pun segera masuk ke dalam gang, berjalan cepat ke arah rumah besar yang tampak gelap. Ia membuka pagar pelan masuk ke dalam dan menghela nafas dengan panjang. Rumah itu masih kosong, lampu juga masih menyala. Pintu terkunci dan tak ada suara dari dalam. Pak Budi ternyata malam itu belum pulang. Erna berdiri di tengah ruang tamu. Dalam hatinya campur aduk. Ia baru saja menjalani malam yang paling menyenangkan dalam beberapa bulan terakhir. Tapi kini, ia kembali ke rumah yang membuatnya selalu waspada. Ia melangkah ke dapur membuat teh hangat, lalu naik ke lantai 2 untuk mengecek kamar Pak Budi. Ternyata pada saat itu pintunya masih tertutup, rapi. Ia pun kembali turun untuk mencuci gelas dan duduk di kursi kayu dekat jendela. Angin malam berembus pelan dari celah dinding saat itu. Dan tak lama kemudian, suara motor terdengar dari arah luar. Pak Budi datang saat itu. Erna pun berdiri pelan merapikan kerudung dan bersiap membuka pintunya. Dan malam yang ia harapkan tetap tenang, kini tergantung pada langkah kaki Pak Lurah yang sebentar lagi masuk ke rumahnya. Dan jantung Erna kembali berdebar lebih cepat, seperti biasanya. Sampai di sini dulu kisahnya. Tunggu kelanjutannya di part selanjutnya. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton dan juga menyimak video ini. Akhir kata dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.